Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat spool speaker double coil teman-teman. Untuk middle katanya ya. Katanya apakah bisa double coil untuk middle? Tentunya bisa teman-teman. Nah, untuk speakernya seperti ini yang punya teman kita ya, yang katanya mereknya USA atau USA ya. Nah, ini untuk jenis spoolnya ingin dijadikan middle ya, mid low ya, dengan diameter 50,5 ya teman-teman, 50,5 mm ya. Nah, ini spool speaker jenis ini itu double coil dan tentunya juga pasti akan low-nya pasti ada teman-teman. Nah, jadi walaupun double coil pasti height-nya juga pasti dapat jika cara buatnya itu pas ya. Nah, ini untuk diameter alat lilitannya kita sudah pasang mikanya juga ya. Diameternya 50,4 ya atau 50,5 mm ya. Oke, seperti ini untuk alat gulungnya ya, dan ini sudah saya pasang mika pengunci seperti ini. Nah, ini sudah saya ganjel juga menggunakan mika agar mudah saat melepasnya nanti. Dan untuk mika aluminiumnya, ini untuk bagian luar sudah saya amplas halus ya. Dan untuk lemnya masih kita gunakan lem Araldite. Nah, ini untuk membuat mika ini melengkung teman-teman, caranya seperti apa, dan ini kawatnya ya, jangan lupa 0,20 ya, kita pakai 0,20. Ini agar lebih melengkung kita tarik seperti ini. Nah, ditarik seperti ini teman-teman. Nah, jika ingin lebih kecil lagi, ini bisa kita gunakan yang kecil lagi untuk bagian penyangganya seperti yang tadi ya. Oke, tinggal kita akan coba dulu dan akan kita pasang di sini. Nah, jika sudah pas seperti ini memiliki spasi sekitar 2 mili ya. Nah, antara ujung ke ujung mika aluminiumnya itu memiliki jarak ya teman-teman. Agar apa? Ini agar lebih pas aja saat kita lilit nanti. Lalu tinggal akan kita kunci menggunakan lakban kertas di sini untuk sementara ya. Ini harus diluruskan ya, antara ujung satunya dan ujung yang kedua ini. Nah, ini kita luruskan teman-teman. Agar saat melilitnya nanti itu enggak gerak ya. Oke, tinggal kita pasang ke alat gulungnya. Dan untuk speaker yang tadi teman-teman, yang merek USA tadi, itu sebenarnya memang double coil. Itu subwoofer ya, speaker subwoofer yang biasa digunakan di mobil juga ada. Jadi apa ya? Kita harus tahu diameter spoolnya ya teman-teman. Dan untuk alat gulungnya ini sudah kita setting, jadi saat berputar ini akan menunjukkan angka 1 ya, dan naik seterusnya jika ini diputar terus. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita gulung spoolnya atau kawatnya, dan ini akan saya jaraknya akan saya jadikan 1 cm ya, atau 10 mili. Jika jaraknya sudah kita tahu, tinggal kita ratakan lemnya. Dan jika lemnya sudah rata teman-teman, tinggal kita gulung. Kita kunci menggunakan lakban kertas seperti ini. Lalu akan kita gulung ya. Ini usahakan lemnya rata ya teman-teman. Oke, ini akan saya ukur dulu apakah muat. Oke, masih muat. Ini kita akan lebihkan ya 1 mili, 1 cm ya. 1 cm lebih dikit ya. Nggak apa-apa karena nanti akan kita rapikan teman-teman lilitannya. Nah, ini kita lebihkan. Nggak apa-apa, yang jelas kita lilit sampai 1 cm lebih lah ya. Mungkin 1 cm, 1 mili lah. Oke, tinggal kita gulung sampai ke kanan teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin pesan spool silakan
pesan di kolom komentar ya. Nanti saya akan buatkan ya, karena stoknya masih terbatas di toko Shopee saya. Itu di toko Uli Tutorial YT nama Shopee-nya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini kita kunci ujungnya. Lalu akan saya ukur dulu apakah pas. Oke, ini lebih dikit ya. 10,9 mili. Kurang satu lagi, jadi 1 mili ya. Lebihnya 10 mili. Oke, tinggal kita lem lagi teman-teman. Ini lemnya sudah saya aduk, saya persingkat ya. 1:1 lemnya tadi Araldit ya. Kita aduk, lalu kita oleskan di bagian atas ini lagi. Kita ratakan teman-teman, usahakan pengelemannya rata ya. Agar hasilnya nanti itu bisa maksimal ya teman-teman. Oke, kita ratakan dulu pengelemannya. Dan setelah lemnya dirasa udah rata, tinggal kita lilit ke kiri lagi. Ini ujung kanan kita timpa 1 lilitan. Kita timpa 1 lilitan. Jika agak sulit kita timpa 2 ya. Nah, di sini saya timpa 1 teman-teman, karena udah terbiasa ya, jadi agak lebih mudah lah ya. Oke, kita timpa 1 lilitan, pelan-pelan saja. Pelan-pelan agar rapi juga. Lalu tinggal kita gulung sampai ke kiri. Nah, oke, kita gulung sampai ke kiri. Sampai bagian ini yang kita gulung ini sejajar dengan bagian yang kita gulung tadi. Oke. Nah, ini dikit lagi. Kita putar perlahan saja. Oke, sudah hampir jadi teman-teman. Nah, ini tinggal kita kunci ya ujungnya. Ini akan saya potong dulu. Lalu kita kunci di sini. Menggunakan lakban ya. Bentar, ini kita rapikan. Oke, ini untuk spool yang pertama teman-teman. Ini sudah selesai. Ini untuk single coil udah selesai. Nah, ini tinggal kita double 1 lilitan lagi. Dan jumlah yang kita lilit ini akan tertera di kalkulator teman-teman. Ini tertera 146 ya lilitan untuk bagian yang ini. Yang kita lilit barusan ini. Dan oke, lanjut, ini tinggal kita beri lem lagi di atasnya. Jika lemnya yang tadi udah dirasa agak mulai kering, tinggal kita beri lem lagi seperti ini. Nah, kenapa kita agak nunggu lemnya kering dikit dulu? Agar lebih mudah teman-teman, agar lebih gampang ya melilit lilitan yang bagian atas lagi. Oke, lanjut, tinggal kita kunci lagi untuk bagian lilitan yang kedua ya. Nah, ini kita presisikan, kita gulung di atas lilitan yang sebelumnya ya. Jadi untuk jumlahnya nanti kita akan tambah ya teman-teman. Jumlah lilitannya nanti kita akan tambah. Nanti akan tertera ya di kalkulator. Dan yang pertama tadi itu 146 lilitan ya. Nah, itu tinggal ditambah lagi nantinya. Nah, kita lilit, kita timpa 1 lilitan, lalu kita lilit lagi ke kanan ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru lainnya ya. Oke, di sini kita saling berbagi pengetahuan. Jika ada yang teman-teman tahu dan saya tidak tahu, bisa berbagi di kolom komentar teman-teman. Nanti kita akan langsung sharing ya. Oke, nah ini sudah sampai di bagian kanan ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita kunci lagi. Nah, jadi cara gulungnya itu sama teman-teman, tapi harus memang penuh kesabaran ya, karena ini gampang apa ya, kebongkar ya. Oke, tinggal kita aduk lemnya. Jika lemnya sudah kita aduk, tinggal kita lem lagi di bagian atas lilitannya. Nah, ini sudah hampir selesai teman-teman. Kita ratakan lemnya. Jadi usahakan lemnya benar-benar rata ya jika menggulung spool teman-teman, agar hasilnya maksimal. Oke, kita ratakan dan setelah lemnya rata tinggal kita timpa 1 lilitan lagi di bagian bawahnya. Kita timpa. Bentar. Pelan-pelan saja agar lilitan bagian bawah itu tidak lepas ya.
Kita timpa satu lilitan, lalu kita gulung ke kiri lagi. Pelan-pelan saja. Jangan terlalu ditarik ya. Karena itu bisa lepas bagian bawahnya. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita gulung ke kiri, teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman paham ya cara pembuatan spool, itu saat mempraktekannya itu mungkin agak mudah ya jika teman-teman pahami. Tapi jika teman-teman belum paham lalu ingin membuat, ya itu agak susah teman-teman. Karena memang butuh kesabaran ya. Oke, ini tinggal sedikit lagi. Kita lilit sedikit, kita lebihkan, lalu akan kita kunci di sini. Nah, lalu tinggal kita potong. Oke, ini spoolnya sudah hampir jadi, tinggal kita rapikan nanti. Dan untuk total keseluruhan lilitan ini tertera di kalkulator. Di sini menunjukkan angka 286 ya. 286 teman-teman. Nah, ini kelihatan nggak sih? Oke, kita perjelas. Nah, ini 286. Ya, jika single coil itu tinggal dibagi dua saja. Oke, dan ini tinggal menunggu lemnya kering. Dan setelah lemnya dirasa sudah benar-benar kering, teman-teman, ini tinggal kita lepas untuk bagian pengunci lakbannya. Ini saya menunggu sekitar setengah jam ya. Nah, kita lepas semua lakban kertasnya, penguncinya tadi, tapi usahakan ingat ya untuk ujung kawatnya, pasangannya ya. Nah, ini ujung yang ini, dan ini sama yang ini, teman-teman. Nah, ini kita boleh lepas, akan kita rapikan, kita tarik seperti ini. Nah, lalu kita bengkokkan ke kanan agar kita bisa merapikan bagian bawahnya. Nah, ini lilitan bagian kedua tadi. Untuk kutub plusnya ya, yang ini kita sejajarkan dengan yang terakhirnya. Jadi pasangannya teman-teman, kita cari pasangannya. Ujung ke ujung ya. Oke. Ntar kita cari dulu posisinya. Jadi kita pasang secara berlawanan ya. Nah, ini boleh kita tarik karena lemnya mungkin belum benar-benar kering. Jadi bisa kita tarik teman-teman. Oke, ini tinggal kita sesuaikan saja pasangannya. Nah, ini yang plus, yang tadi yang min ya. Nah, ini gulungan yang pertama, lilitan yang kedua, yang ini teman-teman. Ini kita kunci juga. Kita presisikan saja. Nah, ini pasangannya ya. Untuk bagian plusnya. Oke, ini tinggal kita rapikan. Kita beri baju spool teman-teman. Jadi ini jika ada lem yang agak menggumpal atau agak timbul ya di sini, ini boleh kita rapikan, kita bersihkan ya agar datar. Nah, agar baju spoolnya juga nanti akan kuat ya. Dan sebelumnya ini untuk spoolnya tinggi lilitannya itu sekitar 2 cm ya teman-teman kalau nggak salah. Spool aslinya ya. Ini sekarang menjadi 1 cm. Karena memang permintaan subscribernya ingin dibuatkan untuk middle ya. Mid low ya teman-teman. Dan tentunya ini sangat mantap. Tinggal kita pasang baju spoolnya seperti ini. Nah, kita rapikan saja teman-teman. Oke, kita paskan, kita presisikan. Nah, ini spoolnya sudah hampir jadi ya, tinggal kita copot dari alat gulungnya. Oke, buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang ingin pesan spool, silahkan pesan di kolom komentar, nanti kita akan buatkan jika stoknya belum ready ya. Nah, atau teman-teman bisa cari di Shopee ya, Uli Tutorial YT ya. Untuk nama akun atau toko saya ya, di toko oren. Oke, ini lemnya tinggal spoolnya tinggal kita lepas.
Nah, untuk pengganjilnya ini tinggal kita tarik semuanya, kita lepas. Nah, jadi nanti akan mudah melepas spoolnya. Nah, oke. Jadi kalau nggak pakai pengganjil seperti tadi, itu bakal seret ya. Susah untuk melepas spoolnya, teman-teman. Oke, dan spoolnya sudah jadi ya. Ini tinggal kita cek nilai OHM-nya. Spoolnya sangat-sangat rapi, teman-teman. Dan tentunya ini saya jamin kuat ya, teman-teman ya. Anti brodol ya. Karena sejak sejak saya mulai eh bisa membuat spool itu saya pakai lem ini, teman-teman. Lem Araldite, dan spoolnya pun sampai sekarang nggak pernah rusak ya. Walaupun saya geber nggak pernah brodol juga, masih aman teman-teman sampai sekarang. Makanya saya rekomendasikan ya teman-teman. Jika teman-teman yang masih pemula ya, silakan pakai lem Araldite. Walaupun harganya memang agak mahal ya. 60 ribuan sekarang di kota saya ya. Oke, ini tinggal kita cek nilai OHM-nya. Ini sudah saya kupas menggunakan gunting. Ujungnya kita kupas ya agar bisa nyambung. Diameter kita arahkan ke kali 1 ohm. Lalu kita cek di sini tertera sedikit lagi 7 ohm ya. Sedikit lagi 7 ohm yang satunya. Kita cek. Oke, ini 7 ohm teman-teman. 7 ohm ya. Yang pertama tadi kurang 7 ohm dikit saja ya kurangnya. Dan ini spoolnya sudah jadi 7 ohm kali 2. Dan tentunya ini sangat mantap untuk suaranya. Saya jamin itu teman-teman. Karena memakai kawat murni tembaga ya teman-teman. Dari Jerman ya, Hellenic. Untuk diameternya ini akan tertera di sini 50,5 ya. Oke, mantap. Diameternya sudah pas ya teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nyalakan loncengnya dan juga klik tombol like. Sampai jumpa di video selanjutnya.